Ketika salah satu tim berlogo banteng sedang terbang tinggi dan tidak terkejar di barisan depan, maka situasi yang berbeda 180 derajat sedang dialami oleh tim berlogo banteng lainnya. AlphaTauri selaku tim satelit dari Red Bull harus terseok-seok di papan bawah dengan rentetan hasil mengecewakan yang mereka alami. Tim ini gagal meraih poin dalam 2 balapan pembuka dan mereka kalah dari Williams serta Haas yang sudah mencetak poin perdananya musim ini. Situasi di AlphaTauri diperparah dengan kondisi internal tim yang tidak stabil, mulai dari rumor penjualan serta Helmut Marko yang kurang senang dengan performa tim baik di dalam maupun di luar sirkuit, sampai Franz Tost selaku tim prinsipal yang secara terbuka menyalahkan dan kehilangan kepercayaan kepada timnya sendiri atas buruknya penampilan mereka di awal musim 2023. Apa yang menyebabkan AlphaTauri keteteran di papan bawah dan bagaimana nasib tim ini di masa depan? Seperti yang kami pernah mention, 2023 adalah musim yang penuh tantangan bagi AlphaTauri. Mereka harus bangkit dari musim 2022 yang mengecewakan dengan cuma menempati posisi klasemen konstruktor kedua dari bawah dan raihan poin paling sedikit dalam 3 tahun terakhir. Menurunnya performa AlphaTauri menjadi terasa jomplang jika kita lihat prestasi mereka di tahun-tahun sebelumnya, di mana Pierre Gasly bisa meraih 3 podium, di mana salah satunya adalah kemenangan sejak 2019 sampai 2021. Musim ini mereka sebenarnya cukup optimis di awal dengan mengatakan jika tim sudah menemukan solusi atas semua problem yang dialami pada 2022. Bahkan AlphaTauri berani ekspektasi jika mereka bisa kembali kompetitif. Tapi faktanya mobil AT04 belum bisa mengangkat performa tim dan ekspektasi tersebut terbukti terlalu tinggi bagi mereka. AlphaTauri masih membawa segudang masalah dari musim lalu, terutama soal kelemahan di tikungan lambat dan kestabilan mobil yang masih amburadul. Itu membuat AlphaTauri harus rela balapan di sekitaran papan bawah bersama Williams yang bahkan mampu mencuri poin di balapan pembuka. Dilihat dari rata-rata gap atau jarak waktu tim dalam 2 balapan pertama, AlphaTauri hanya sanggup menempati urutan ke-9 dan mereka hanya unggul tipis dari Williams. Gap antara AlphaTauri dengan tim di depannya masih terlampau relatif jauh, dan itu menggambarkan kemunduran mereka musim ini. Lebih jauh lagi jika kita lihat dari perbedaan catatan waktu musim 2022 dengan musim 2023. Nampak jika AlphaTauri hanya bisa menghasilkan sedikit improvement dari mobil tahun lalu. Ketika tim-tim lain seperti Williams menunjukkan kemajuan secara signifikan, maka AlphaTauri di sini malah terlihat melangkah mundur secara progres. Salah satu masalah yang jelas terlihat di tim ini adalah di dalam seputar development mobil yang kacau sejak musim lalu. Itu mungkin disebabkan oleh AlphaTauri yang pada tahun 2021 silam mulai memakai dan berbagi wind tunnel milik Red Bull. Perpindahan fasilitas wind tunnel dari skala model 50% menjadi 60% membuat AlphaTauri harus meriset semua data yang mereka punya dan melakukan penyesuaian ulang dalam hal korelasi data. Wind tunnel sebelumnya yang mereka pakai meskipun masih memakai skala model 50%, tapi memiliki korelasi dan akurasi data yang sangat bagus. Keakuratan data itulah yang jadi kunci dalam development mobil dan itu bekerja dengan baik di mobil-mobil sebelum 2022. AlphaTauri mungkin belum mendapatkan korelasi data yang tepat antara wind tunnel dengan data di sirkuit, yang menyebabkan mereka kebingungan dalam mengembangkan mobil sampai saat ini. Hal itu dibuktikan dari ucapan Franz Tost yang mengatakan jika di awal musim para engineer di timnya sesumbar jika mobilnya bagus dan membuat kemajuan yang signifikan. Tapi setelah mobilnya turun di sirkuit, ternyata performanya tidak sesuai perkiraan. Hal tersebut menunjukkan jika adanya perbedaan antara data yang ditampilkan di wind tunnel baru mereka dengan performa yang dihasilkan di sirkuit, dan itu bakal sangat menghambat pengembangan mobil ke depannya. Proses penyesuaian atau sinkronisasi data akan memakan banyak waktu, apalagi mereka harus berbagi waktu wind tunnel dengan Red Bull dan tidak bisa sesuka hati memakainya. Sisi positifnya adalah penurunan performa AlphaTauri ini bisa dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang mereka ambil sebagai resiko dari pergantian fasilitas wind tunnel. Mau bagaimanapun, memakai skala model 60% jelas lebih menguntungkan karena hasil yang didapat bisa lebih akurat dan presisi. Apalagi mengingat semua tim di F1 sudah memakai model 60% dan AlphaTauri jadi tim terakhir yang menerapkannya. Tetapi selama mereka belum bisa mengsinkronisasi data antara wind tunnel dengan sirkuit, maka development mobil akan menjadi tidak terarah. AlphaTauri nampaknya juga tidak bisa memaksimalkan kerjasamanya dengan Red Bull.
Padahal, 40-50% mobilnya bisa dibilang mengambil komponen dari tim induknya tersebut. AlphaTauri memakai suspensi belakang, gearbox, mesin, dan struktur bagian belakang yang sama dengan Red Bull. Mengingat performa Red Bull yang sedang ada di atas angin, seharusnya AlphaTauri bisa memanfaatkan kerjasama mereka sebagai tim satelit untuk mengangkat performa mereka. Namun pada kenyataannya, AlphaTauri memilih untuk tetap mendesain mobil menurut konsep yang mereka yakini, dan itu terlihat dari banyaknya perbedaan dengan Red Bull secara aerodinamika. Selain masih alami problem dari sisi performa mobil, AlphaTauri juga menyimpan beberapa masalah di internal tim mereka. Mulai dari pernyataan Franz Tost yang secara gamblang menyalahkan timnya terhadap anjloknya penampilan tim. Seperti yang kami mention barusan, Tost mengatakan jika para engineer sesumbar kalau mobilnya punya potensi serta peningkatan yang bagus, tapi faktanya mereka masih kesulitan di sirkuit. Tost kemudian kehilangan kepercayaan terhadap timnya sendiri dan unek-uneknya tersebut ia sampaikan dalam sebuah wawancara media. Model komunikasi seperti ini cukup beresiko, mengingat jika ia bisa dengan jujur mengaku tidak percaya lagi dengan timnya, maka hal sebaliknya bisa terjadi kepada Franz Tost, dan ia mungkin bakal kehilangan kepercayaan sebagai pemimpin di tim. Sikap pria berusia 67 tahun ini bisa diartikan jika ada tekanan yang besar di pundaknya. Hal itu karena Franz Tost cukup jarang bersikap keras seperti demikian. Bahkan ketika tim sedang ada di fase-fase sulit pun, ia masih bisa mengendalikan diri di hadapan media. Tekanan yang dimaksud bisa jadi soal rumor penjualan AlphaTauri yang sempat muncul sebulan yang lalu. AlphaTauri digosipkan akan dijual oleh Red Bull karena biaya operasional yang tinggi, mengingat tim satelit mereka berlokasi di Italia, sedangkan fasilitas wind tunnel serta pengembangan mesin berlokasi di Inggris. Mereka sejatinya diberikan dua opsi, yaitu dijual ke pihak lain atau basis tim dipindah ke Inggris untuk efisiensi operasional. Gosip tersebut muncul setelah Oliver Mintzlaff naik sebagai bos Red Bull yang baru, menggantikan sang pendiri, Dietrich Mateschitz, yang meninggal dunia akhir tahun lalu. Berbeda dari sang founder, Mintzlaff bukanlah penggemar olahraga balap, dan ia diyakini sedang mempertimbangkan untuk menjual AlphaTauri karena dianggap kurang menguntungkan dan membuang-buang uang. Walaupun rumor tersebut sudah dibantah oleh AlphaTauri, tapi kondisi internal yang tidak kondusif berkata sebaliknya. Helmut Marko mengkritik dan tidak senang dengan performa AlphaTauri yang masih angin-anginan, padahal Red Bull sudah menyuplai banyak komponen kepada mereka. Marko juga mengkonfirmasi jika ada pembicaraan soal rencana penjualan AlphaTauri, karena ternyata biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya lebih besar daripada Red Bull. Salah satu penyebab kenapa Red Bull harus keluar uang banyak untuk tim satelitnya adalah pendapatan AlphaTauri yang menurun karena branding marketing AlphaTauri yang mengalami kemunduran. Uang dari sponsor dinilai masih tidak cukup untuk menyeimbangkan keuangan tim, dan hal itu membuat Red Bull harus menutup biaya tersebut. Helmut Marko sendiri mempertimbangkan untuk mengganti nama atau branding tim, seperti kembali ke nama Scuderia Toro Rosso. Yang jelas adalah Red Bull saat ini masih membutuhkan tim satelit dan AlphaTauri kemungkinan besar tidak akan dijual, melainkan setidaknya bakal dipindah ke Inggris yang lebih realistis. Sekarang tinggal bagaimana Franz Tost membereskan masalah performa mobil yang amburadul dan menjaga kondisivitas tim supaya problem yang mereka alami tidak semakin kompleks. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.